Siapakah sesamaku? Renungan diinspirasi dari Injil Lukas, bab 10, ayat 25 sampai 37. Lalu berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Namun, untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Lalu, siapa sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, lalu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu, seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mendekati dia, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia mengeluarkan 2 dinar dan memberikannya kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, menjadi sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Banyak masalah sosial terjadi hanya karena banyak orang yang mempunyai kapasitas tidak menerapkan arti sesama dalam pengertian yang luas. Bisa karena berbagai alasan, termasuk budaya ataupun politis. Saat Yesus ditanya oleh ahli Taurat, "Siapakah sesamaku manusia?" Yesus tidak menjawab pertanyaan jebakan tersebut. Yesus tidak mengikuti cara pandang manusia, tetapi Yesus menantang manusia untuk mengenal kasih tanpa batas melalui perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Yesus hendak mendobrak tembok yang memisahkan orang Yahudi dan Samaria. Dalam perumpamaan ini, Yesus dengan sengaja menjadikan orang Yahudi sebagai korban.
Bahkan seorang imam dan Lewi pun terjebak dalam dilema ketaatan pada Taurat dan kesucian di permukaan, sehingga tidak mempraktekkan inti hukum Taurat, yaitu kasih. Yesus hendak menegaskan supaya orang selalu mempertanyakan, apakah aku sudah menjadi sesama bagi orang lain yang membutuhkan? Bukan sebaliknya. Tuntutan Yesus akan perintah mengasihi sesama harus terlepas dari tembok pemisah yang mengkotak-kotakan manusia dengan alasan apapun. Saya kembali teringat peristiwa kerusuhan tahun 1998. Waktu itu, saya ditugaskan untuk memastikan agar 3 orang petinggi perusahaan yang kembali dari Kalimantan ke Jakarta tidak keluar bandara. Saat itu, perusahaan kami sudah menyediakan telepon selular yang berukuran besar dan kurang praktis digenggam. Saya sangat cemas dan terus mencoba menghubungi ketiganya, namun selalu gagal. Ternyata memang ketiganya tidak menghidupkan telepon selularnya dan tetap keluar bandara untuk pulang ke rumah masing-masing. Apa yang dikhawatirkan terjadi. Saat di bawah tol MT Haryono, mobil mereka dihentikan oleh massa dan semua orang disuruh keluar, lalu mobil dibakar. Mereka dirampok sehingga tidak punya apa-apa. Dalam keadaan demikian, tiba-tiba seorang bapak haji muncul menyelamatkan mereka dengan menggiring mereka ke suatu penginapan kecil. Di tengah situasi saat itu, dengan tembok penghalang yang demikian tebal, ternyata masih ada orang yang memahami arti sesama dengan belas kasih. Kasih dan mengasihi tidak mengenal pembatas apapun. Apakah saya sudah mengasihi sesama seperti perumpamaan orang Samaria dalam kehidupan sehari-hari? Marilah berdoa. Allah Bapa yang ada di surga, kami mohon rahmat dan bimbingan-Mu, agar hati dan pikiran kami senantiasa peka dan tergerak oleh belas kasih dalam melihat sekitar kami. Mampukan kami untuk bertindak seperti yang Kau ajarkan sendiri, yaitu kasih tanpa batas. Amin.